Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lydia, NRP 11101181039 dari kelas 2 D4 Elektronika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas matematika dengan submateri menghitung kesalahan peramalan menggunakan metode MAPE. Nah, sebelum masuk ke submateri, alangkah baiknya kalau kita itu tahu apa sih yang disebut dengan metode peramalan. Metode peramalan atau yang disebut forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Pengertian lain dari peramalan atau forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Jadi, metode peramalan itu sangat berguna bagi sebuah perusahaan atau industri-industri untuk mengetahui masa yang akan datang, dan itu sangat menguntungkan sekali. Nah, dari semua metode peramalan sendiri itu terdiri dari 7, yaitu metode konstan, linear, kuadratik, eksponensial, moving average, eksponensial smoothing, dan seasonal. Dari ketujuh metode peramalan tersebut, pastinya ada dong kesalahan dalam meramalkan sesuatu. Nah, di sini ada 3 metode perhitungan kesalahan peramalan, yaitu MAD, MSP, MSE, dan MAPE. Nah, apa sih yang dinamakan dengan MAD, MSE, dan MAPE? Nah, untuk MAD sendiri yaitu metode untuk mengevaluasi metode peramalan menggunakan jumlah dari kesalahan-kesalahan yang absolut atau yang disebut dengan mean absolute deviation, mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan nilai absolut masing-masing kesalahan. Nah, untuk MAD sendiri rumusnya adalah sigma T sama dengan 1 sampai N absolut dt min dt aksen per N. Untuk MSE atau yang disebut dengan mean square error adalah metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan. Rumus dari MSE sendiri adalah sigma T sama dengan 1 sampai N dt min dt aksen kuadrat per N. Untuk MAPE atau mean absolute percentage error merupakan ukuran ketepatan relatif yang digunakan untuk mengetahui persentase penyimpangan hasil ramalan. Nah, MAP sendiri memiliki rumus 100 per N sigma T sama dengan 1 sampai N absolut dt min dt aksen per dt. Nah, mari kita bahas lebih lanjut dengan mengenai metode MAPE. Metode MAPE atau mean absolute percentage error merupakan ukuran ketepatan relatif yang digunakan untuk mengetahui persentase penyimpangan hasil ramalan. Pendekatan ini berguna ketika ukuran atau besar variabel ramalan itu penting dalam mengevaluasi ketepatan ramalan. MAPE mengindikasi seberapa besar kesalahan dalam meramal yang dibandingkan dengan nilai nyata. Seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, rumus perhitungan kesalahan dalam peramalan metode MAPE memiliki rumus MAPE sama dengan 100 per N, sigma T sama dengan 1 sampai N, absolut dt min dt aksen per dt. Nah, untuk keterangannya, N merupakan banyaknya data, dt data asli, dan dt aksen adalah data hasil peramalan.
Nah, kita lanjut ke contoh soal. Hitunglah nilai MAPE dari metode tren. Data penjualan sepatu toko Sovisus bulan Januari sampai Oktober. Pada bulan Januari, data sepatu yang terjual adalah 357, Februari 365, Maret 400, April 380, Mei 425, Juni 425, Juli 500, Agustus 510, September 525, Oktober 450. Nah, ini data yang akan digunakan untuk mengetahui berapa besarnya MAPE yang digunakan metode tren untuk meramalkannya. Nah, rumus metode tren sendiri yaitu DT aksen sama dengan A plus B T. Untuk T sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk A sendiri dicari dari rumus sigma dt T sama dengan 1 sampai N min B sigma T sama dengan 1 sampai N, dan untuk B sama dengan N kali sigma T dt min sigma T sigma dt per N sigma T kuadrat min sigma T kuadrat. Untuk keterangannya, DT aksen merupakan forecast untuk saat T. A merupakan intercept, B kemiringan garis, T merupakan time, DT sama dengan demand pada saat T, N jumlah data. Nah, dari rumus-rumus tadi kita bisa mencari nilai dari DT aksen dari metode tren. Nah, sebelum kita mencari nilai DT aksen, kita harus mencari terlebih dahulu yang namanya TDT, T kuadrat. Nah, cara mencarinya dari data-data tadi, dari nomor 1, dari T sama dengan 1 sampai 10, kita cari TDT, T kuadrat sama DT aksennya nanti. Nah, untuk T sama dengan 1, TDT jika dikalikan 357 sampai 10. Begitupun juga yang T kuadrat. Nah, dari situ kita bisa mencari nilai A sama B-nya dengan rumus pada slide sebelumnya. Diketahui bahwa didapatkan bahwa A sama dengan 338,1333 dan B sama dengan 17,37576. Nah, dari A dan B itu bisa dimasukkan ke rumus DT aksen sama dengan A plus BT. Jadi D aksen T sama dengan 338,1333 plus 17,37576 T. Nah, setelah itu T-nya ini kita masukkan T sampai dari 1 sampai 10 sehingga didapatkan saat T1 sama dengan 356, T sama dengan 2, 373, T sama dengan 3, 390, dan T sama dengan 4, 408, T sama dengan 5, 425, T sama dengan 6, 442, T sama dengan 7, 460, T sama dengan 8, 477, T sama dengan 9, 495, T 10 sama dengan 512. Nah, kalau sudah diketahui semua, sudah dicari semua, nah kita cari sigma dari semuanya ini. Untuk sigma T sama dengan 55, sigma DT sama dengan 4337, sigma TDT sama dengan 25287, sigma T kuadrat sama dengan 385. Nah, setelah itu kita mencari
nilai mutlak DT min DT aksen per DT untuk mencari nilai MAPE-nya. Nah, untuk T sama dengan 1 didapatkan nilai DT min DT aksen per DT-nya 0,00422. Nah, dicari terus sampai T sama dengan 10 sehingga didapatkan sigma absolut DT min DT aksen per DT sebesar 0,5043. Jika sudah diketahui, dimasukkan ke dalam rumus MAPE sama dengan 100 per N sigma DT min DT aksen per DT, sehingga didapatkan MAPE sebesar 5,043. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.